Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Jadi yang bakalan aku bahas di sini itu gejala awal dari sakit kanker. Jadi teman-teman bisa waspada dari sekarang, juga bisa nambah pengetahuan, nambah wawasan. Jadi sebenarnya ini sih yang wajib teman-teman tahu. Karena emang pada awalnya kalau untuk pengidap kanker ini dia tuh masih tumbuhnya itu kecil teman-teman. Tapi kalau udah dibiarin dan gak langsung ditangani itu dia bakalan nyebar ke organ yang lain gitu. Jadi memang kita perlu banget tahu apa sih gejala awal, gejala dini dari sakit kanker ini. Jadi aku bakalan bahas di video ini. Tetap simak terus ya teman-teman. Mungkin gejala dari kanker ini sering banget nggak dikenalin gitu, karena memang gejalanya itu mirip-mirip sama penyakit pada umumnya. Mungkin ini beberapa gejala awal dari penyakit kanker yang mudah buat kita kenali. Yang pertama itu, ini kelihatan banget sih, penurunan nafsu makan. Jadi bener-bener kayak nggak nafsu makan. Soalnya sel kanker ini juga bisa mengubah cara kerja metabolisme tubuh kita yang dapat membuat hilangnya nafsu makan. Kemudian yang kedua itu darah pada feses. Apapun alasannya sebenarnya nggak harus kanker aja, cuman kalau darah pada feses ini emang benar-benar harus ditangani oleh dokter. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut buat datang ke dokter dan cerita semua yang kita rasain gitu, keluhan-keluhan apa aja, biar kita bisa sakitnya dan dikasih obatnya. Kemudian yang ketiga ini darah pada urin. Tadi kan darah pada feses, ini darah pada urin. Selain di feses, gejala awal kanker itu darah pada urin, terutama pada kasus kanker ginjal atau kandung kemih yang bisa membuat urin itu berdarah. Kemudian batuk berkepanjangan. Jadi batuk mungkin kita anggapnya ya biasa gitu ya. Mungkin batuk ini bisa dibilang gejala awal kanker yang menipu ya. Sebab gejala awal kanker ini seringkali dianggap sebagai ciri-ciri dari penyakit umum. Aku waktu itu juga gitu, batuk lama banget nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau teman-teman batuk dan ngerasain nyeri dada, suara serak, terus kelelahan, sesak napas, ya kalau hal ini sampai terjadi, segera ke dokter gitu ya. Ini gejala awal kanker yang paling umum, timbulnya rasa letih yang luar biasa. Sama kayak gejala yang aku rasain waktu itu, aktivitas biasanya nggak terlalu berat gitu, tapi udah kerasa kayak capek banget. Kita tuh bakalan tetap capek meskipun kita istirahatin gitu. Kemudian demam terus menerus. Biasanya demam yang diakibatkan oleh infeksi akan hilang dalam waktu beberapa hari. Akan tetapi demam juga bisa menjadi awal gejala kanker teman-teman. Biasanya jenis kanker ini itu limfoma, leukemia, atau kanker ginjal maupun hati. Kemudian ini yang paling kelihatan sebenarnya. Dan aku juga ngerasain gejala ini, benjolan di leher. Benjolan di leher bisa disebabkan oleh infeksi. Namun, gejala awal kanker juga bisa mengakibatkan benjolan gitu. Biasanya kanker mulut, kanker tenggorokan, atau tiroid. Sering aja kita meriksa diri kita gitu, keluhan apa, gejala apa gitu. Jadi bisa langsung ditangani teman-teman. Kayak yang benjolan ini juga. Kalau emang ngerasa di laba gini masih kecil gitu, gak apa-apa, konsultasiin ke dokter onkologi ya teman-teman yang khusus penyakit kanker. Dan karena memang lebih baik itu ditangani lebih awal gitu daripada telat kayak aku. Kalau telat gini kan sel kankernya tuh udah nyebar ke organ lain. Dulu tuh aku karena apa sebenarnya aku takut sama kemoterapi. Ya mungkin dari data-data yang kita dapat tuh negatif gitu ya. Padahal efek sama kelebihan yang kita dapat dari kemoterapi itu lebih banyak kelebihannya. Karena memang efek dari kemoterapi itu beda-beda setiap orang. Jadi efek dari kemoterapi bakalan aku jelasin di video selanjutnya. Kemudian nih berkeringat di malam hari. Sama aku juga ngerasain berkeringatnya itu nggak normal, berkeringatnya kayak habis mandi. Jadi karena demam yang muncul sebagai gejala awal kanker ini biasanya disertai keringat di malam hari. Hampir semua penderita kanker itu ngerasain demam sama berkeringat di malam hari. Kemudian perubahan warna kulit yang berubah warna menjadi kekuningan atau kehitaman atau kemerahan itu bisa menjadi gejala awal kanker. Kemudian sulit menelan. Kemudian anemia yang tidak diketahui penyebabnya, anemia atau kurang darah. Mungkin itu sih beberapa gejala dari penyakit kanker yang teman-teman setidaknya tahu. Jadi teman-teman harus sering medical check up. Kalau kita ngerasain apa jangan diremehin gitu. Ada baiknya juga sih konsultasi rutin gitu, ada gejala apa. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena memang tahu lebih awal itu lebih baik. Gak bakalan sampai jalanin kemoterapi 12 kali gitu. Awal itu masalahnya aku tunda waktu itu. Karena emang dari awal tuh sebenarnya tahu gitu. Kalau aku tuh kanker kan ya karena ada benjolan. Cuman ya kayak bingung mau kemoterapi apa enggak. Soalnya aku sendiri juga takut gitu.
takut sama kemoterapi ini tuh diapain. Terus juga aku sering searching gitu, kemoterapi kok nakutin, kayak biopsi juga. Waktu itu aku juga sempet gak mau di biopsi karena memang aku cari info ternyata kok kayak gitu. Sebenarnya jangan kita telan mentah-mentah sih info apa yang kita dapat gitu. Mungkin apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan bisa kita omongin ke dokter. Kalau sakit tuh baru bisa ngerasain nikmat sehat gitu. Mungkin kita emang kayak terdoktrin gitu, kanker itu yang nakutin kayak gitu. Itu nggak bakalan jadi menakutkan dan mematikan kalau kita itu percaya kita bakalan sembuh dan kita mau usaha buat berobat gitu. Jadi pasti sembuh sih dan nggak nakutin lagi gitu. Jadi gimana sih cara mencegah kanker ini? Dari Yayasan Kanker Indonesia dalam situsnya memberikan beberapa saran buat mencegah sakit kanker. Mungkin teman-teman punya rasa juga kayak takut gitu ya sama sakit kanker. Ada baiknya teman-teman mengikuti beberapa saran berikut ini. Yang pertama itu mengurangi makanan berlemak. Kemudian yang kedua, rutin konsumsi makanan serat, buah dan sayur. Kemudian yang ketiga, kurangi makanan yang telah diawetkan atau disimpan terlalu lama, kayak sering diangetin atau ditaruh kulkas udah berhari-hari gitu. Kemudian untuk laki-laki ini berhenti merokok dan hindari juga paparan dari asap rokok itu. Terus upayakan kehidupan seimbang, hindari stres, upayakan medical check up itu jadi kebiasaan gitu teman-teman. Dirutinin gitu, terserah teman-teman jadwalnya. Jadi pola makan dan gaya hidup yang sehat itu menjadi salah satu kunci penting sih dalam pencegahan sakit kanker ini. Mungkin udah tahu dari awal gejala-gejalanya tapi dibiarin aja dan jadinya proses kemoterapinya semakin lama gitu. Kayak aku kan nunda akhirnya 12 kali. Mungkin kalau tahu lebih awal kemoterapinya bisa hanya 1 atau 2 kali. Sebenarnya teman-teman, aku kasih tahu ini, aku jujur, kemoterapi itu gak semenakutkan yang kita bayangin gitu. Karena emang gak nakutin sebenarnya, kayak infus biasa, cuman obatnya beda gitu deh. So udah dulu di video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, selalu dalam kondisi sehat. So thank you buat teman-teman yang udah nonton. Di video selanjutnya aku bakalan ceritain tentang efek dari kemoterapi ya teman-teman.